Oke, untuk screen gue udah kelihatan belum ya? Udah, Syah. Udah, Kak. Oke, jadi buat spamen kali ini gue bakalan bahas soal matematika dasar dari UAS tahun lalu, tahun 2023. Nah, sebenarnya untuk materinya kan kayak dari silabus kalian dengan silabus tahun lalu itu nggak terlalu. Jadi, ya semoga kisi-kisinya juga masih relevan pakai sama. Oke, kita langsung mulai aja di problem 1. Di problem 1 ini kita punya model pendapatan nasional dari negara super. Terus di sini juga kita punya persamaan keseimbangan pendapatan nasionalnya. Terus di soalnya itu kita itu untuk menghitung besarnya perubahan pendapatan nasional jika pajak otonom meningkat. Nah, untuk mengerjakan sejak ini, kita harus identifikasi dulu siapa aja sih yang diketahui. Nah, di sini kan kita punya fungsi dasarnya. Itu Y equilibrium. Terus di soalnya juga udah dijelasin secara lengkap kayak identitas setiap variabelnya itu apa. Dan di poin A ini kan kita diminta untuk menghitung perubahan pendapatan nasional, berarti ini adalah Y terhadap pajak otonomos. Nah, pajak otonomos itu adalah T0 kan pada eksogen. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu adalah perubahan dari Y karena perubahan pada T0, itu berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan diferensiasi pada fungsi Y terhadap T0. Gitu. Dan proses ini tuh disebut dengan diferensiasi atau derivatif parsial. Sebelumnya kayak mungkin gue bakalan jelasin sedikit derivatif. Jadi kan misal gue punya fungsi fungsi ini itu adalah selisih dari dua titik secara vertikal secara horizontal kan. Dan kalau bisa digambar itu bakalan kayak Y itu untuk slope fungsi linear. Nah, tapi kan pada penerapannya nggak semua fungsi itu bentuknya linear. Ada fungsi-fungsi yang merupakan fungsi non-linear. Kayak gini. Nah, kalau fungsinya non-linear, maka cara pengukuran slope-nya itu kita bakalan ambil beberapa titik sampel gitu misalnya. Saya punya titik A, B, C, sampai D. Slope-nya itu bisa kelihatan kayak dari dia tuh kayak garis antara dua titik gitu. Nah, garis yang hijau ini disebut dengan second line itu digunakan untuk mengukur slope pada yang sifatnya itu non-linear. Nah, tapi kan di sini kita bisa lihat kalau misalnya dari titik A ke B itu dia relatif landai. Sedangkan dari titik C ke D itu dia lebih curam. Dan kalau kan berarti nilai slope dari C ke D, A ke B itu bakalan beda. C ke D itu akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan A ke B. Gitu. Nah, kalau pengukuran slope itu masih pakai itu kayak kurang begitu relatif lah untuk mengetahui rate of change-nya. Ada satu lagi cara untuk mengukur rate of change pada kurva yang sifatnya non-linear, yaitu dengan menggunakan himpunan atau derivatif. Gitu. Nah, derivatif itu kita mau mencari, sebenarnya konsepnya mirip sama second line, cuman
di dua titiknya itu sangat berimpit sampai kayak perubahannya itu sifatnya incremental gitu. Benar-benar sekecil itu, jadi bisa dianggap sebagai satu titik yang spesifik gitu. Nah, perubahan di titik ini itu bisa digambarkan dengan istilahnya kayak dalam tanda kutip garis sekannya gitu antara kedua titik yang sangat dekat ini disebut dengan tangent line. Nah, tangent line ini tuh um, akan menggambarkan rate of change pada titik yang spesifik. Nah, proses untuk mendapatkan slope tangent line itu disebut dengan diferensial. Kita kayak menurunkan ini. Tuh. Dan kalau misalnya kita ngomongin tentang turunan, itu artinya saya itu mau merecord atau instant dari uh, sebuah fungsi pada titik yang spesifik. Nah, terus untuk konsep operasi turunannya, misalnya aku punya fungsi x sama dengan x pangkat n. Nah, ini kalau misalnya kita mau turunin, itu bakalan jadi NA x pangkat N-1. Itu kan. Nah, terus yang kedua itu kalau misalnya turunannya itu operasinya perkalian. Nah, kalau misalnya turunan itu operasinya perkalian, ya misalnya fungsinya itu misalnya digambarin pakai notasi yang mempermudah lah, jadi kayak U dikali V gitu misalnya. Nah, turunannya itu adalah U aksen V ditambah U V aksen. Itu untuk perkalian. Nah, kalau untuk pembagian, contohnya Fx sama dengan U per V, itu turunan dibagi itu. Itu untuk operasi turunannya. Dan sebenarnya yang perlu diingat tuh ya nggak jauh-jauh dari ini. Oke, balik lagi ke soal, karena tujuan kita tuh ada mencari change in y due to T0, maka kita akan melakukan turunan pada fungsi y terhadap T0. Kan fungsi y-nya kita bisa dapat ini, karena kan 1/1 min b dikali 1 min t dikali sama ini tuh kayak tekniknya sama, kita bisa jadikan fungsi ini tuh sebagai pembilang. Gitu. Nah, terus menggunakan prinsip yang ketiga, yang ini. Karena si fungsi pendapatan nasional ini bentuknya median. Gitu. Cari turunan. Kalau di sini turunan dia terhadap X, itu berarti kan U aksen P dikurang UP aksen dibagi P kuadrat. Gitu. Nah, untuk mengerjakannya, pertama-tama kita lihat dulu turunan dari fungsi yang di atas. Fungsi yang di atas itu adalah fungsi U, fungsi yang bawah itu fungsi P. Gitu. Turunan dari yang U dulu. Kita mau ngelihat turunan fungsi U ini terhadap si TO-nya. Mana yang punya variabel TO di antara fungsi ini. Kan berarti cuma yang min B TO doang. Berarti turunan itu adalah min B. Terus untuk fungsi V-nya kita bisa tulis apa adanya gitu. 1 min B dikali 1 min T. Terus habis itu yang ini
fungsi U-nya kita bisa tulis secara utuh, tinggal pindahin aja, sama V aksen itu kita lihat turunan pada fungsi V di penyebutnya. Nah, di penyebutnya apakah ada variabel T0? Kan nggak ada ya. Nah, kalau misalnya nggak ada variabel T0, maka turunan dari fungsinya itu kita tulis 0. Gitu. Dan di bawahnya kita tulis V kuadrat. Berarti fungsi penyebutnya itu kita kuadratkan. Itu 1 min B dikali 1 min T kuadrat. Nah, terus kita bisa tulis lagi, ini kan fungsi dikali 0 kan habis ya, jadi 0. Nah, terus 1 min B dikali 1 min T ini kita bisa coret habis. Jadinya di akhirnya itu adalah min B per 1 min B dikali 1 min T. Itu. Nah, interpretasinya itu adalah setiap uh, instan pada apa B akan berubah per B per 1 min B dikali 1 min T. Dan di sini kita bisa tahu kalau misalnya hubungannya itu sifatif. Kenapa negatif? Karena di soal itu kita tahu kalau misalnya B itu adalah marginal propensity to consume. Dan nilainya itu adalah di antara 0 dan 1. Terus tarif pajaknya juga sama. Dia di antara 0 dan 1. Nah, dari itu, kan kita dapat hasilnya itu ini. Nah, kalau misalnya dia tuh semuanya lebih dari 0, terus habis itu atasnya ada negatif, berarti dia tuh akan jadi negatif gitu. Karena misalnya kita masukin angka yang ekstrim gitu, misalnya 1 min 0,001 dikali 1 min 99. Nah, itu tuh hasilnya akan tetap positif gitu. Dan ini juga pasti lebih dari 0. Makanya hubungannya itu kita bisa bilang negatif karena dari tanda minus ini yang ada di depan si B. Gitu. Dan kalau misalnya nulis interpretasinya, jangan lupa buat tambahin ceteris paribus. Oke, itu untuk poin A. Terus untuk poin B-nya, jika tarif pajak meningkat, hitunglah besar perubahan pendapatan nasional. Dan dinyatakan besar perubahan pendapatan nasional sebagai fungsi dari B, T, dan D. Nah, kalau misalnya di poin B, itu sebenarnya intinya sama kayak poin A. Kita ingin cari tahu perubahan Y karena perubahan variabel tertentu. Tetapi di sini variabelnya itu adalah si tarif pajak atau T. Berarti kita basically akan mengulang step yang sama kayak bagian A, cuman variabelnya diganti jadi T kecil gitu. Nah, berarti untuk cari turunannya pakai rumus yang sama, pakai rumus yang pembagian. Tapi kita carinya tuh variabelnya si T kecil gitu. Nah, kan kita mau nurunin fungsi yang U dulu. Nah, di fungsi U kan nggak ada T kecil ya, makanya kita tulis jadi 0. Terus P-nya kita salin seperti biasa, dikurangi fungsi U-nya kita salin lagi, terus kita cari P aksennya. P aksennya itu adalah turunan dari fungsi yang bawah terhadap T kecil. Nah, tapi di sini harus hati-hati juga, karena meskipun kelihatannya mirip, tapi kalau misalnya kalian itu nulisnya 1 min D dikali 1 min T kayak gini, itu hasil turunannya akan beda sama yang atas.
Nah, yang benar itu yang pertama ini. Karena misalnya kita jabarin. Yang pertama tuh kalau kita jabarin bakalan jadi 1 min B ditambah BT kan. Nah, kalau yang bawah itu bakalan jadi 1 minus T minus B ditambah BT. Dan kalau misalnya kalian turunin terhadap T kecil, itu yang pertama kan bakalan jadi B aja. Kalau yang kedua, itu bakalan jadi min 1 plus B. Itu. Jadi harus hati-hati aja sih dalam penulisan. Jadi yang benar itu yang ini. Turunin itu cuma B aja. Kita tulis di sini. Terus untuk penyebutnya tinggal kita kuadratin aja. Karena kan kuadrat. Itu. Terus karena dia ada minusnya di depan, kita kaliin aja ke B-nya. Biar fungsi ini nggak kita utak-atik gitu. Karena udah cukup rumit fungsinya. Nah, berarti Y per 2T itu sama dengan minus B dikali dengan fungsi di pendapatan nasional, terus dibagi sama uh, penyebutnya yang dikuadratin. Dan ini adalah hasil akhirnya. Interpretasinya sama persis kayak yang poin A, cuman bedanya dia instantaneous change pada T kecil. Ada juga kopas aja deh. Nah, setiap adanya perubahan pada T kecil, maka Y itu akan berubah sebesar yang tadi yang kita dapetin. Besar ini. Nah, untuk hubungannya juga kita bisa lihat dari ini. Kan fungsi ini tuh adalah fungsi pendapatan nasional. Nah, ya ini tuh kita akan asumsikan positif gitu. Dan yang bawahnya juga seperti yang tadi udah gue tulis, hasilnya juga pasti lebih dari 0. Terus B juga lebih dari 0, maka kalau misalnya ada tanda negatif ini di depan si B, maka kita bisa simpulkan kalau hubungan itu negatif. Itu. Itu untuk poin yang B. Terus poin C itu kita ada informasi. Diketahui C0 itu sama dengan 150, I0 sama dengan 125, BO-nya sama dengan 200, T0 sama dengan 150, B-nya sama dengan 5, dan T-nya sama dengan 6. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita bisa masukin multiplier dulu. Di sini kan di poin 1 dia nanya besarnya perubahan pendapatan nasional jika terjadi perubahan konsumsi otonomis. Berarti sama kayak step sebelumnya, tapi dia variabelnya jadi C0. Tapi stepnya sama persis. Jadi kita bakalan turunin fungsi U-nya dulu terhadap C0. Turunannya itu berarti 1, karena C0 dia koefisiennya berarti 1 di sini ya. Terus kita salin fungsi V-nya. U itu adalah fungsi ini ya. Tapi untuk mempersingkat waktu kita tulisnya U aja karena ujung-ujungnya dia bakalan dikali 0. Karena di penyebutnya itu nggak ada variabel C0. Itu. Jadi bagi sama fungsi penyebutnya yang dikuadratkan. Nah, bakalan didapat 1 min B dikali 1 min T dibagi dengan 1 min B dikali 1 min T kuadrat. Bisa dicoret. Jadi hasilnya itu 1 per 1 min B dikali 1 min T. Itu.
Terus habis itu kita bakalan substitusi dari informasi yang diketahui di soal. Di soal kita tahu kalau B-nya itu 0,5 dan T-nya itu 0,6. Kita bisa substitusi ke rumus multiplier ini. Jadi 1 per 1 min 0,5 dikali 1 min, terus nanti dihitung dan didapat multiplier itu 1,25. Ini kita bisa coba juga seandainya gitu delta C0 itu 10, maka delta Y-nya itu adalah 1,2. Lanjut ke poin kedua, kita bisa hitung keseimbangan pendapatan nasionalnya dari informasi yang udah ada di sini. Untuk cari equilibriumnya itu kita harus mengalihkan fungsi pendapatan nasionalnya dengan multipliernya. Jadi kan multipliernya kita tahu 1,25. Terus untuk fungsi pendapatan nasionalnya kita tinggal substitusi aja dari yang diketahui di soal. Kan kayaknya itu 150. Kita taruh di sini dikurangi 0,5 dikali 150, karena dari fungsi yang ini PTO, terus habis itu untuk IO-nya 125 dan IO-nya 2. Terus kalau misalnya nanti di total, terus habis itu dikali sama 1,25, hasilnya itu adalah 500. Gitu. Terus untuk poin ketiga, berapa sih kondisi otonomous yang diperlukan untuk mencapai Y sama dengan 100. Berarti kita ganti aja Y-nya sama dengan 100, terus kita masukin fungsi yang tadi. Tapi sekarang yang kita mau cari adalah channel-nya. Gitu. Terus nanti setelah didapat totalnya berapa, kita kali masuk aja 1,2 dan nanti didapat CO-nya itu 230. Nah, tapi 230 ini tuh adalah titik CO di mana Y sama dengan 600. Jadi ibaratnya adalah ini tuh adalah target kita gitu. Tujuannya kita mau mencapai CO sebesar 230. Nah, tapi yang ditanya di soal itu adalah peningkatan channelnya berapa yang kita perlukan untuk mencapai channel yang diperlukan. Pada itu kita harus kurangin 230 ini dengan channel yang sekarang. Nah, channel yang sekarang itu kita bisa dapat dari soal diketahui kalau misalnya channel yang sekarang itu adalah 150. Berarti berapa banyak yang kita harus tingkatkan, berarti 230 dikurangi dengan 150. Jadi 80. Itu untuk nomor 1. Terus lanjut ke problem 2. Nah, problem 2 itu sebenarnya sama persis kayak yang problem 1. Cuma dia bedanya dia dalam konteks keseimbangan pasar gitu. Nah, diketahui kita punya fungsi demand, punya fungsi supply, dan di sini ada informasi kalau misalnya parameter ABCD itu lebih besar daripada 0. Nah, kita lihat perintah soalnya. Yang A, itu kita diminta untuk menentukan harga keseimbangan P star dan Q star dan kuantitas keseimbangannya. Terus habis itu kita harus menyatakan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan tersebut dalam fungsi A, B, C, D, F, dan Y. Oke, pertama-tama kita bisa menyeimbangkan dulu ID sama dengan S, terus kita masukin fungsinya A min BP plus FY sama dengan minus C ditambah DP. Terus habis itu kita bakalan pisahin yang ada variabel T-nya. Yang di sini itu jadi cuma variabel X aja sama konstantanya aja. Terus habis itu P-nya kita keluarin, berarti P dikali B plus D sama dengan A plus FY tambah C. Gitu. Terus habis itu ininya pindah ruas, jadinya dibagi. Jadi hasilnya P star sama dengan A ditambah FY ditambah C dibagi B plus D.
terus setelah dapat P-starnya, untuk mencari Q-starnya itu adalah kita ambil salah satu fungsi Q-nya, entah itu QD atau QS, terserah, tapi karena QS-nya itu lebih sederhana, kita bakalan pakai fungsi QS-nya aja. Nah, dari fungsi QS kan minus C ditambah D dikali P. Nah, karena kita udah dapat fungsi P-starnya, kita substitusi P-star ini ke fungsi supranya, ke P yang ini. Nah, jadi didapat minus C ditambah D dikali si fungsi P-starnya. Nah, terus habis itu kita bakalan menyederhanakan fungsi ini dengan cara menyamakan penyebutnya. Berarti kita bakalan kaliin minus C dikaliin sama penyebutnya, B plus D, ditambah D dikali dengan fungsi yang ini. Terus, habis itu kita kali masuk semuanya, berarti minus CB dikurangi CD ditambah AD ditambah FYD ditambah dengan CB. Terus karena ada CD yang sama, ini kita bisa coret, dan karena dia ada D dua-duanya, berarti kita bisa sederhanakan itu. Jadi D dikali A ditambah FY dikurangi CB dibagi dengan B plus D. Gitu. Nah, di akhir kita bisa dapat P-starnya itu adalah A ditambah FY ditambah C dibagi B plus D, dan Q-starnya itu adalah D ditambah A ditambah D dikali A ditambah FY dikurangi CB dibagi B plus D. Nah, terus yang poin B, kita diminta untuk menyatakan fungsi P-star dan Q-star yang diperoleh pada bagian A ke dalam fungsi implisit. Nah, untuk menjadikan fungsi eksplisit menjadi fungsi implisit, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara keduanya gitu. Fungsi eksplisit itu adalah fungsi di mana variabel endogennya itu udah kepisah sendiri gitu di ujung. Kita tahu mau nyari variabel apa gitu. Di sini kan jelas kita mau nyari P-star, kita mau cari Q-star. Nah, kalau fungsi implisit itu variabel-variabel endogen itu dan parameternya kita pindahin semua ke ruas kiri gitu. Jadi kita bakal kayak ngosongin ruas yang kanan lah, itu gampangnya. Nah, untuk P-star berarti implicit function itu adalah ini kita pindahin ke atas, berarti dikali P-star dikali dengan B plus D dikurangi dengan si ini, karena ini juga kita pindahin ke kiri. Itu dikurangin A plus F-nya ditambah C sama dengan 0. Terus Q-starnya juga sama. Q-star dikali dengan ini, kita pindahin ke kiri, dikali B plus D, dikurangi dengan si pembilangnya. D ditambah A plus dikurangi D ditambah A plus FY dikurangi dengan CB. Gitu. Nah, terus di poin C itu dia diminta kalau misalnya ada perubahan pendapatan, besar perubahan harga P-star dan Q-starnya itu berapa. Nah, berarti ini kayak sama kayak yang sebelumnya aja. Kita pakai derivatif parsial gitu. Untuk mengetahui efek income terhadap P-star, itu berarti kita menurunkan fungsi P-star terhadap income terhadap gitu. Nah, karena fungsi P-star itu ini, kita pakai cara yang tadi, yang penurunan fungsi pecahan. U aksen P dikurang UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, di si U-nya kan ada, yang ada Y-nya cuma ini. Jadi turunannya itu adalah F. Itu dikalikan dengan penyebutnya B plus D dikurangi dengan yang fungsi U dikali dengan 0. Karena yang fungsi penyebut itu variabel Y-nya kan, jadi 0. Terus dibagi sama B plus D kuadrat. Itu. Terus berarti ini kan 0 habis. Berarti sisa F dikali B plus D dibagi B plus D kuadrat. Jadi kita bisa coret, hasilnya itu adalah F per B plus D. Nah, karena di soal ada informasi kalau misalnya semua parameternya itu lebih dari 0 atau positif, maka kita bisa simpulkan kalau F per
B plus D itu adalah positif juga atau dia memiliki korelasi positif gitu. Terus kita lanjut ke Q-star-nya. Sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya, cuman dia bedanya turunannya itu adalah DF, karena kalau misalnya kita jabarin dia bakalan jadi AD ditambah FYD. Nah, kalau misalnya kita turunin terhadap Y akan jadi DF gitu. Jadi DF dikali B plus D dikurangi dengan U dikali 0 dibagi B plus D kuadrat. Terus ininya habis, terus B plus D juga bisa kita coret. Jadinya hasil akhirnya itu adalah DF dibagi B plus D. Itu. Nah, DF plus B plus D ini, DF dibagi B plus D ini juga kita bisa simpulkan memiliki korelasi yang positif karena yang tadi penjelasannya semua parameter itu lebih dari 0. Itu. Terus di poin B itu jika terjadi perubahan parameter A, hitunglah besarnya perubahan harga P-star dan Q-star. Nah, efek terhadap P-star-nya itu kita bisa ukur dari membandingkan P-star terhadap A gitu. Nah, di fungsi P-star ini kan A-nya ini dia kayak nggak ada koefisiennya gitu kan, jadi kita anggap sebagai satu dikali B plus D dikurangi U dikali 0 dibagi B plus D kuadrat. Jadi hasilnya itu adalah 1 per B plus D. Gitu. Terus yang efek terhadap Q-star-nya juga sama, kita turunkan fungsi Q-star terhadap A gitu. Dan di fungsi Q itu turunan terhadap A-nya untuk fungsi U yang atas, itu kita bisa lihat ada D-nya nih. A, D gitu. Jadi kalau misalnya diturunkan terhadap A, dia bakalan nyisain si D-nya. Gitu. D dikalikan dengan A ditambah FY dikurangi dengan CB dibagi B plus D itu kan fungsinya kan. Nah, berarti turunan itu yang tadi D dikali B plus D dikurangi U dikali 0 dibagi B plus D. Berarti hasilnya itu adalah kita bisa coret. Ini kan kuadrat ya. Bisa coret ini, hasilnya adalah D dibagi B plus D. Itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke problem 3. Nah, di problem 3 ini kita bisa lihat ada fungsi nilai proyek. Nah, nilai proyek ini bisa kita anggap sebagai total revenue. Nah, total revenue ini dia terdiri dari 3 jenis input gitu, 3 jenis pekerja. Ada yang S1, S2, S3 gitu, berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Nah, terus proyek ini juga punya total biaya. Total biaya itu dapat digambarkan sebagai fungsi C ini. Nah, terus di poin A, kita diminta untuk menyatakan fungsi objektif dari lembaga tersebut jika tujuan mereka itu ingin memaksimalkan keuntungan atau profit. Nah, di soal ini tuh udah dijelaskan secara detail gitu. Profit itu adalah selisih dari penerimaan yang setara dengan proyek dan pengeluaran untuk gaji dan selain gaji. Jadi ibaratnya kita udah tahu lah mau yang mana dengan yang mana untuk mencari fungsi objektifnya gitu. Nah, terus yang kedua, kita diminta untuk cari jumlah ideal dari masing-masing peneliti. Jadi, kalau misalnya di poin B ini, kita diminta untuk mencari nilai optimum dari setiap variabelnya, dari setiap inputnya gitu, dari yang sarjana S1, magister, ataupun dokter gitu. Terus yang poin C, kita diminta untuk mengecek second order condition untuk membuktikan bahwa solusi yang diperoleh itu sesuai dengan kriteria permasalahan maksimisasi. Nah, second order condition itu adalah ketika kita
mau mencari apakah sebuah fungsi itu bersifat memaksimumkan atau meminimumkan. Nah, kalau misalnya fungsi itu bersifat memaksimumkan, maka eh, turunan kedua dari fungsi objektifnya, kalau dalam hal ini misalnya profit gitu, terhadap variabel tertentu yang kita pilih, itu bakalan kurang dari 0 kalau misalnya dia memaksimumkan. Jadi pokoknya second order condition itu misal lu menurunkan fungsi. Nah, fungsi yang didapat itu diturunin lagi. Jadi turunan 2 kali gitu. Itu namanya second order condition. Nah, kalau misalnya turunan keduanya itu lebih besar daripada 0, maka fungsi itu bersifat meminimumkan. Nah, kenapa kita harus melakukan second order condition? Kenapa kita harus memastikan second order condition gitu? Karena misalnya kita tujuan awalnya itu untuk memakan profit, maka nilai optimum yang kita dapat itu sifatnya harus memaksimalkan gitu agar sejalan dengan tujuan kita. Gitu. Nah, di poin A itu kita diminta untuk menentukan fungsi objektifnya. Kan tadi fungsi profit itu udah udah dinyatakan dengan fungsi total revenue dikurangi dengan total cost-nya. Nah, total revenue-nya itu kita bisa tulis kayak gini. Terus total cost-nya ditulis kayak gini. Nah, tapi kan kalau misalnya kita menuliskan fungsinya dengan notasi S1, S2, dan S3, itu kan kalau misalnya uh, kita lagi ngitung nih ya, lagi ujian dan lagi di pressure waktu, itu bakalan kayak kemungkinan uh, rancunya tuh tinggi gitu lah, dan kemungkinan kita bisa mess up-nya lebih besar gitu. Makanya kita bisa melakukan yang namanya pemisalan. Jadi si S1-nya itu kita bisa misalkan dengan A, S2-nya bisa dimisalkan dengan B, dan S3-nya itu bisa dimisalkan dengan C. Terus kita bisa tulis ulang fungsi profitnya. Berarti 13A ditambah 28B ditambah 42C itu adalah total revenue kan. Dikurangi dengan ini kan total cost-nya. Terus habis itu um, kita bisa jabarkan fungsi ini. 13A ditambah 28B ditambah 42B dikurangi dengan A kuadrat tambah B kuadrat min 5B kuadrat min AB min AC min 6BC. Terus habis itu biar rapi kita bisa urutin aja pangkat yang paling besar kita taruh di depan, terus habis itu kita kerjain ke belakang. Jadi min A kuadrat min 2B kuadrat min 5C kuadrat min AB min AC min 6BC ditambah 13A B tambah 42C. Ini adalah fungsi profit untuk variabel A, B, dan C. Terus di poin B-nya kita diminta untuk cari jumlah optimum dari masing-masing input. Nah, caranya adalah pakai derivatif parsial. Untuk mencari uh, jumlah optimum untuk masing-masing variabel, berarti ya udah kita turunkan fungsi profit ini secara parsial terhadap variabel A, B, dan C gitu. Nah, yang pertama kita akan mencari jumlah optimum untuk variabel A-nya. Berarti kita turunkan fungsi profitnya terhadap A gitu. Caranya, dari fungsi profit ini kita lihat mana aja yang punya nilai A gitu. Berarti di sini kita punya min 2A, terus habis itu ada minus B, ada minus C, karena ini kan minus AB, kalau misalnya diturunin terhadap A, berarti kan sisanya tinggal minus B gitu ya.
selesai. Terus habis itu ini ada 13. Tuh. Nah, terus kalau misalnya kita mau merapikan fungsi ini, konstantanya kita pindah ruasin, jadinya 2A ditambah B ditambah C sama dengan 13. Terus selanjutnya kita mau mencari jumlah optimum untuk variabel B, berarti kita turunkan fungsi profit terhadap B gitu. Ini kita punya min 2B kuadrat, kita turunkan terhadap B, jadinya minus 4B. Terus habis itu di sini kita punya minus AB diturunkan terhadap B, jadinya minus A. Terus kita punya 6BC, minus 6BC kita turunkan terhadap B, jadinya minus C. Terus habis itu di sini kita ada 28B, kita turunkan terhadap B, jadinya 28. Terus kita rapikan fungsinya jadi A ditambah 4B ditambah 6C sama dengan 28. Nah, yang terakhir kita turunkan terhadap variabel C-nya. Di profitnya kita turunkan terhadap C. Berarti di sini ada min 5C kuadrat, kita turunin, jadinya min 10C. Terus habis itu minus AC kita turunkan terhadap C, jadinya minus A. Terus minus 6BC kita turunkan terhadap C, jadinya minus B. Dan 42C kita turunkan terhadap C, jadinya 42. Terus kita rapikan fungsinya, 6 ditambah A ditambah 6B ditambah 10C sama dengan 42. Nah, setelah kita dapetin 3 persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, kita cari solusinya itu pakai metode eliminasi dan substitusi. Jadi karena dia 3 variabel, pertama-tama kita pilih dulu ini 2 variabel yang mau dieliminasi. Nah, karena persamaan 2 dan 3 ini koefisien A-nya itu sama, 1, berarti itu lebih gampang lah untuk kita eliminasi, makanya kita pilih. Jadinya A ditambah 6B tambah 10C sama dengan 42, itu akan kita eliminasi dengan A ditambah 4B tambah 6C sama dengan 28. Kita kurangin aja, ini kan habis, 6B dikurangi 4B berarti 2B, 10C dikurangi 6C jadinya 4C. Terus 42 dikurangi 28 jadinya 14. Di sini kita dapat persamaan nomor 4. Nah, setelah itu kita pilih lagi kombinasi antara persamaan 1, 2, 3. Tapi nggak boleh sama kayak yang pertama. Jadi, misal gue pilih persamaan nomor 1 dan nomor 2. Jadi 2A ditambah B ditambah C sama dengan 13. Terus persamaan 2 itu A ditambah 4B tambah 6C sama dengan 8. Nah, karena di sini koefisien yang nggak ada yang sama, berarti kita harus samakan. Karena tadi kita sudah mengeliminasi A-nya, berarti kita bakalan samain koefisien yang A-nya. Dengan cara mengalihkan 2 untuk persamaan yang ini. Jadinya 2A ditambah B ditambah C sama dengan 13. Kita eliminasi dengan 2A ditambah 8B ditambah 12C sama dengan 56. Semua dikali 2. Terus kita kurangin. Habis. Terus ini jadi minus 3B. Ini jadi minus 11C sama dengan 43. 43. Terus kita kalikan 1, jadinya 7B ditambah 11C sama dengan 43. Nah, terus ini adalah persamaan yang kelima. Setelah kita dapat persamaan 4 dan 5, kita akan mengeliminasi itu persamaan 4 dan 5 tersebut. Gitu. Persamaan 4, persamaan 5. Terus karena nggak ada yang sama lagi, koefisiennya kita bakalan kali yang atas dengan 7, yang bawah dengan 2. Jadi bakalan jadi 14B ditambah 28C sama dengan 9. Terus yang bawah bakalan jadi 14B ditambah 20C sama dengan 6. Terus kita bakalan kurangin. Ini habis, terus ini jadi 6C, ini jadi 12. Terus kita bakalan dapat C itu sama dengan 2. Nah,
C sama dengan 2 ini kita bakal substitusi ke persamaan yang nomor 4. Berarti 2B ditambah 4 dikali 2 sama dengan 14. Berarti 2B sama dengan 14 dikurangi dengan 8. Berarti kalau misalnya kita hitung, B-nya didapat 3. Terus kita bakalan substitusi B dengan C-nya ke persamaan yang nomor 1. Berarti 2A ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 13. Jadi kita bakalan dapat A-nya itu sama dengan 4. Nah, dengan begitu selesai, kita dapat nilai optimumnya untuk A itu adalah 4, untuk B itu adalah 3, dan untuk C adalah 2. Nah, kalau misalnya kita mau menyatakan dalam notasi ASCII-nya, berarti kita membutuhkan 4 karyawan yang memiliki jenjang pendidikan S1, 3 karyawan dengan jenjang pendidikan S2, dan 2 karyawan dengan jenjang pendidikan S3. Nah, terus habis itu, um, yang B poin kedua, itu kita diminta untuk mencari keuntungan yang dapat diperoleh. Nah, untuk mencari profit maksimumnya, kita bisa substitusi ke fungsi total revenue-nya dan fungsi total cost-nya. Nah, berarti total revenue ini kita tinggal masukin aja dari fungsi yang pertama. Untuk A-nya kita ganti 4, untuk B-nya kita ganti 3, untuk C-nya kita ganti 2. Jadi dapat total revenue itu adalah 220. Terus untuk cost-nya juga sama, kita substitusi angka-angka yang kita dapat ke seluruh fungsi cost-nya, dan nanti didapat total cost-nya itu adalah 100. Terus untuk mencari max profit-nya itu adalah tinggal total revenue dikurangi dengan total cost-nya. 220 dikurangi 110, berarti kita dapat total maksimum profit-nya itu adalah 110. Tuh. Nah, di poin C, kita diminta untuk mengecek second order condition untuk memprediksi solusi yang diperoleh itu sesuai dengan kriteria permasalahan optimisasi. Nah, caranya itu bisa dua. Kita bisa kayak ya udah pakai di pertama ini kita turunin lagi gitu untuk mencari turunan kedua. Nah, yang A berarti kita bakalan turunin fungsi A aksen ini terhadap A lagi. Jadi didapat turunan keduanya itu adalah minus 2. Terus yang B, berarti dari fungsi turunan ini kita cari mana yang ada variabelnya di sini. Berarti minus 4. Terus habis itu dari sini kita bakalan cari mana yang ada C-nya. Tapi yang ini juga minus 2. Nah, tadi kan syarat fungsi itu bersifat memaksimumkan adalah kalau misalnya turunan dari fungsi tersebut itu kurang dari 0. Nah, dari ketiga second order condition ini semuanya kurang dari 0. Dari itu punya sifat kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu dimintanya untuk mengerjakan Hessian matrix, itu konsepnya kayak gini. Hessian matrix itu adalah matrix yang terdiri dari kombinasi second order condition. Nah, gambarnya tuh bisa dilihat di sini. Nah, ini itu cara bacanya turunan fungsi profit terhadap A dulu, baru A lagi. Jadi bacanya tuh dari belakang gitu. Terus yang ini berarti turunan fungsi profit terhadap B. Terus habis itu kita cari lagi turunannya tapi terhadap A. Gitu. Nah, kalau kita coba aplikasikan, yang pertama kan berarti turunan fungsi profit terhadap A. Berarti yang ini.
Terus kita cari yang ada variabel A-nya mana lagi. Jadi kan ini angkanya -2. Terus yang ini, yang kedua ini, berarti kan turunan fungsi profit terhadap B dulu. Tapi kita cari yang ada variabel A-nya. Yang ini. Terus angkanya -1. Dan begitu seterusnya, juga sama, kita lihat turunan fungsi profit terhadap C. Terus habis itu lihat variabel A-nya berapa. -1 juga. Nanti didapat matriks seperti ini. Itu kita bakalan melakukan 3 jenis testing. Hessian 1, Hessian 2, dan Hessian 3. Hessian 1 itu dia cuma ngelihat angka yang paling ujung doang. Hessian 2 itu dia ngelihat matriks 2 kali 2 yang ini. Hessian 3 itu dia ngelihat seluruhan matriks yang ada. Gitu. Hessian 2 itu dia cari determinan dari matriks 2 kali 2 ini. Kalau Hessian 3 dia cari determinan dari matriks 3 kali 3 secara keseluruhan. Nah, untuk 3 testing ini tuh kan ada yang sifatnya itu memaksimumkan, ada yang sifatnya meminimumkan. Nah, kalau memaksimumkan, Hessian 1 itu akan kurang dari 0. Hessian 2 akan lebih dari 0, dan Hessian 3 akan kurang dari 0. Nah, kalau dia sifatnya meminimumkan, maka keseluruhannya dari Hessian 1 sampai Hessian 3 itu akan lebih besar daripada 0. Gitu. Nah, contoh dengan matriks Hessian yang seperti ini, untuk Hessian satunya kan kita ada -2 nih. -2 kurang dari 0 berarti menuju. Terus untuk Hessian 2-nya, kita pakai matriks 2 kali 2 yang dikotakin. Berarti ini kan. Dan kita cari determinannya. Berarti -2 dikali 4, 8 dikurangi dengan -1 dikali -1. Berarti 1. 8 dikurang 1 sama dengan 7. Dan 7 itu lebih besar daripada 0. Gitu. Terus untuk Hessian yang ketiga, itu berarti pakai matriks 3 kali 3-nya. Dan untuk mencari determinannya, kita bisa pakai ekspansi Laplace. Ini, misal gue pilih kolom. Nah, perlu diingat juga kalau misalnya mau cari determinan matriks 3 kali 3, itu polanya akan selalu kayak gini. Negatif positif, negatif positif negatif, negatif positif. Itu. Terus kita akan menggunakan konsep matriks minor juga. Jadi kan di sini angkanya -2. Terus habis itu kita akan cari minor dari matriks minor dari si -2 ini. Jadi kita bakalan tutup kolom yang ada minusnya dan baris yang ada minusnya. Terus sisanya kan matriks yang ini. Nah, kita bakalan cari determinan dari matriks yang di highlight hijau. Kita akan melakukan hal yang sama ke si -1 yang ini sama -1. Nah, karena dia -1-nya itu di tengah dan polanya itu adalah negatif, berarti negatif, negatif 1, berarti positif 1. Terus berarti matriks minornya dari si -1 yang ini itu adalah -1, -1, -6, -10. Terus yang ini karena dia positif, udah -1 dikali dengan minornya. Ini adalah -1, -1, -4, -6. Terus habis itu kita carilah determinan dari masing-masing ya gitu. -2 dikali dengan 40 dikurangi 3 ditambah 1 kali 10 6 dikurang 1 dikali 6 minus 4. Jadinya -2 dikali 4 ditambah 1 kali 4 dikurang 1 kali 2. Jadinya -8 ditambah 4 dikurangi 2. Hasilnya itu -6. Nah, -6 itu kurang dari 0. Itu -3. Nah, karena dia sudah memenuhi seluruh ketentuan dari Hessian matrix testing itu, maka sebuah fungsi bisa dikatakan memaksimumkan. Nah,
Karena dia memaksimumkan, berarti sesuai dengan tujuan awal kita, yaitu optimisasi. Dulu guys. Oke, sekarang kita bakalan lanjut ke di nomor 4 ini sebenarnya konsepnya sama kayak nomor 3, cuman sebenarnya dia ada kendalanya. Jadi kalau misalnya ada kendalanya, berarti kita harus menggunakan ulang. Nah, di dalam fungsi Lagrange itu ada dua elemen. Yang pertama itu fungsi objektif, dan fungsi kendali. Nah, fungsi objektif itu adalah fungsi penimpa atau di fungsi kendala itu adalah ya constraint yang diberikan aja halangan kita untuk mencapai tujuan maksimum. Oh, punya utilitas kali pangkat 0,8. Terus budget lainnya sama dengan sama dengan itu misalnya. Nah, kalau kayak gini, tujuan gue misalnya di soal dibilang gue akan memaksimalkan. Nah, kalau misalnya tujuan gue itu memaksimalkan utilitas, maka utilitas ini adalah di objek dan fungsi objek lainnya adalah tetapi kalau misalnya kasusnya itu diganti, misalnya
Dan kalau sekarang tujuan gue adalah menemukan gaya gitu. Nah, berarti ini adalah fungsi objektifnya. Dan ini adalah fungsi kendalanya. Tuh. Jadi kayak perlu diperhatikan fungsi apa sih yang pengen kita masukkan dan apa yang pengen kita lakukan gitu. Dan biasanya pasti di state di soalnya. Nah, setelah kita mengidentifikasi language, pengerjaan fungsi language itu caranya gini. Nah, di kasus yang pertama itu fungsi language itu akan kayak gini. Variabel contohnya misalnya x, y. Di objektifnya berarti x, y dikurang lambda dikali dengan si kendalanya c, y. Yang itu bentuknya seperti ini. Dan cara mengerjakannya untuk mengetahui x dan y, kita bisa turunkan fungsi Lagrange terhadap keseluruhan variabelnya. Jadi variabel x, variabel y sama variabel y dapat L per 2x. Jadi turunan parsial fungsi Lagrange terhadap x dapat sekian, terus y sama L per 2 lambda. Setelah itu kita bakalan menyamakan, karena pokoknya nanti di turunan terhadap x dan y ini bakalan ada kayak minus lah. Kita bakal sama. Nah, setelah kita samain, nanti bakalan dapat sebuah persamaan dua variabel yang nantinya akan kita eliminasi turunan. Nah, habisnya nanti didapat lah nilai salah satu variabel, entah itu x, entah itu y, terus nanti udah tinggal substitusi aja. Tuh. Oke, mungkin kita langsung mungkin yang poin A, perusahaan itu ingin memaksimumkan keuntungan. Berarti ya objektif mereka memaksimumkan profit. Dari sini kita bisa tahu kalau fungsi objektifnya itu adalah profitnya. Dia pengen profitnya. Kita bisa tulis aja fungsi profit. Nah, profit itu kan revenue dengan total cost. Nah, di sini kan fungsinya itu dinyatakan dalam bentuk fungsi harga. Berarti ini bukan revenue. Untuk mendapatkan total revenue, kita harus mengalihkan dengan kasnya masing-masing. PX kita kalikan dengan PX, berbentuk PY dikali dengan Y. Dikurangi dengan total cost-nya. Kalau misalnya kita keluarin X minus XY in Y. Habis itu fungsi kendalanya lagi di soalnya. Karena perusahaan ini tuh menghasilkan, maka sama pemerintah itu produksinya dibatasi untuk barang X dan barang Y. Tepat sebesar tepat sebesar 11 ton. Berarti bukan maksimal. Nah, fungsi kendalanya itu berarti adalah X ditambah Y sama dengan, karena tadi di soalnya tepat sebesar. Nah, terus untuk fungsi Lagrange-nya, jadi fungsi objektifnya kan ini,
dikurangi dengan lambda dikali dengan fungsi kendalanya. Nah, fungsi kendalanya harus disamain jadi satu ruas. Terus habis itu yang B, kita diminta untuk memaksimumkan keuntungan A dan dihitung barang optimal untuk X dan Y dan itu berapa. Berarti kan kita harus mencari derivatif parsial dari fungsi terhadap variabel X, variabel Y, dan variabel Y. Yang pertama kita bakalan cari turunannya terhadap X dulu. Kan fungsi Laplace kayak gini. Jadi kita cari mana aja yang dia punya variabel X. Jadi kan ini X kita turunin 6, 4x kuadrat kita turunin X, terus min 2x kuadrat kita turunin min 4x, dan minus 2x-nya kita turunin di minus 2y. Terus di sini kan di fungsi kendalanya kalau misalnya kita kali masuk kan bakal jadi lambda x tambah y 11. Jadi turunan ini terhadap x itu kan berarti minus lambda. Tulisannya. Habis itu karena ini bisa di ya, lambda sama dengan x min 2y. Terus yang kedua itu adalah turunan dari x terhadap y. Jadi kita cari yang punya variabel yang mana ini. Terus 84y kita turunin jadi 4, min 2y kuadrat kita turunin jadinya y, min y kuadrat kita turunin y, terus minus 2x-nya kita turunin terhadap x, sama yang fungsi min lambda y kita turunin terhadap y, berarti jadinya minus lambda. Terus kita jadikan lambda sama dengan 84 dikurangi 6y, karena ini minus 2x. Nah, terus kita pakai cara yang tadi. Ya, kita samakan 9 ini. Min 2x. Jadi kita pindah ruang aja. Itu 10x min 4y sama dengan. Terus nanti kan dapat persamaan 1. Ini akan dieliminasi dengan persamaan keturunan ini karena kita harus samain yang bawah kita kali 4. Ini 10x min 4y sama dengan 12, kita eliminasi dengan 4x ditambah 4y sama dengan 4. Kita tambahin karena ini berbeda, jadinya 14x. Jadi x-nya itu 4. Kita substitusi x sama dengan 4 ini ke persamaannya. Y-nya didapat 7. Itu dari 4 tambah y sama dengan itu berarti kita bisa dapat jumlah barang ini adalah 4 untuk barang X dan 7 untuk barang Y. Terus di poin kedua kita diminta untuk cari profit maksimum. Caranya tinggal udah kita substitusi aja nilai barangnya ke fungsi profit awal. Nanti X jadi 4, Y jadi 3. Dapat profit maksimum itu adalah 670.
Oke. Terus untuk tim C, itu kita diminta untuk memeriksa apakah jumlah barang dari itu maksimal keuntungan perusahaan. Nah, karena dia itu adalah fungsi Lagrange dengan kendala, maka untuk cari economic definition ini kita bisa pakai yang Borel Hessian itu sebenarnya mirip sama Malthusian, kan dia tuh ujung-ujungnya ada untuk si kendalanya gitu. Jadi si G1 ini tuh adalah turunan dari fungsi kendalanya terhadap X, G2 itu adalah penurunan dari kendalanya terhadap terus yang tengah-tengah. Konfliknya mirip sama Hessian. Saya kita turunkan satu, terus nanti diturunkan lagi, X lagi. Kayak turunan kedua, setelah kombinasi turunan. Oke. Terus kita mulai kerjain aja pakai soal. Kan 0, angkanya X. Terus habis itu kan kita punya fungsi ini. Kita turunkan terhadap X berarti 1, kita turunkan terhadap Y berarti 1. Itu G1 maupun G2 itu nilainya itu. Terus untuk yang di sini, kita cari fungsi turunan fungsi Lagrange terhadap X dulu. Jadi pakai yang ini, kita turunkan terhadap X lagi. Ini adalah yang L12, berarti fungsi Lagrange kita turunkan terhadap dulu, berarti yang ini. Kita ambil yang ada variabel X-nya. Yang angkanya ini kan turunkan terhadap X dulu, baru kita cari yang ada variabel ini. Akhir yang harusnya diturunkan. Terus kita cari yang ada variabel ini. Caranya ngecek di Borel Hessian ini, kita cukup pakai Hessian 3 aja. Jadi kalian cari determinan dari salah satu. Nah, tapi kalau Borel Hessian itu testingnya berbeda dengan Hessian biasa. Kalau Hessian biasa kan kalau Hessian biasa kan kayak gini. Kita kan kayak kalau dia itu Borel Hessian, jika memasukkan atau meminimumkan, itu nilainya akan merupakan kebalikan dari matriks Hessian biasa. Jadi untuk Hessian satunya, jika dia memaksimumkan, maka itu dia bisa dari 0. Dia meminimumkan, jadi semuanya itu bakal
bakalan kurang dari 0 jika dia memenuhi. Nah, terus kita ambil aja kolom yang ini. Nanti ada nih. Kan ini tadi kalau misalnya berdasarkan kofaktornya kan negatif. Berarti satu dengan matriks similarnya. 1, 1, hingga 6. Oh, enggak, sorry. Ini yang ini. Ini minus 1, dan matriks similar itu adalah 1, min 2, 1. Terus itu yang ini, karena dia positif, berarti positif 1 dikali dengan matriks similar ya. 1 minus 12, minus 2. Terus dicari determinannya, minus 1 dikali, dikurangi, ditambah 1, dikurangi, jadinya minus 1 dikali 4 ditambah 1 dikali 10. 14 lebih besar dari 0. Ini udah satisfy kondisi. Dia sifatnya memastikan dan sesuai dengan kita. Itu ke soal ke demi meningkatkan nilai perusahaan di masyarakat, perusahaan Abah kan kualitas pekerjaannya gitu. Perusahaan Abah ini melakukan pelatihan dan pengembangan diri bagi pegawainya. Jumlah pegawai yang berkualitas itu dinyatakan dengan notasi H yang dihasilkan dari paket-paket X yang mengikuti fungsi A sama dengan 3x kuadrat minus X ditambah 2. Nah, terus yang A itu dia diminta untuk akan setiap tambahan paket X ada peningkatan jumlah kelas dalam bentuk difference quotient. Lalu interpretasikan hasilnya jika X0 hanya ada 8. Nah, untuk difference quotient itu tuh kita ngelihatnya kayak slope yang di awal yang sifatnya itu masih sederhana. Difference quotient itu kan rumusnya nah ini tuh sebenarnya kayak FA min B itu dikurangi. Sebetulnya tuh ini adalah cara lain untuk menggambarkan ini. Atau kayak ini tuh ya udah solusi. Tuh. Nah, karena delta X itu sama dengan H dan X-nya itu X, dan substitusi aja, jadinya F dikali X plus H dikurangi Fx dibagi H. Terus habis itu dari fungsi Fx ini kita ganti X-nya itu jadi X plus H. Untuk yang pertama, jadinya 3 dikali X plus H kuadrat, X plus H ditambah 2, habis itu kita kurangi sama fungsi X biasanya. Ini kayak nggak disubstitusi lagi pakai K-nya. Kita jabarin fungsinya, jadinya 3 dikali X kuadrat kurangi X dikurangi X kuadrat ditambah X minus
kita coret-coret yang sama sampai didapat kayak gini. Dan ini itu adalah jadi kalau dirapihin hanya bisa dicoret, nanti didapat dua tahap. X itu ada, dan interpretasinya itu adalah jika X 0 sama dengan 8, 8 ini kita masukin ke, berarti delta H plus delta X itu adalah 7 ditambah 3 delta X. Nah, interpretasinya, jika program pekerja itu meningkat sebanyak delta X unit, maka jumlah karyawan berkualitas itu akan meningkat sebesar 47,3 delta X. Tuh. Ini untuk memastikan validasi perhitungan, misalnya X1-nya itu 9, X0 dan delta X itu adalah 1. Kita substitusi fungsi, jadi masih nanti jika X0 saya 86, jika hanya itu jika S1 itu 9, ya berarti nanti delta H itu adalah 47 tambah 3 1 itu dari 9 kan, ya hasilnya itu adalah 5. Sama seperti 56. Untuk poin B, saat ini perusahaan ABA itu sudah memiliki 100 pengusaha yang berkualitas. Lain perusahaan ABA yang berkualitas itu dapat diestimasi itu sama dengan H dikali 1 ditambah. Nah, yang pertama itu kita disuruh menentukan dan kenaikan kualitas di perusahaan ABA terhadap jumlah. Nah, kalau misalnya gitu berarti kita harus menurunkan fungsi kuantitasnya terhadap si jumlah karyawan berkualitasnya. Gitu. Nah, karena fungsinya itu bentuknya perkalian, berarti diturunkan itu pakai aturan yang ini, yang U aksen P ditambah UP aksen. Nah, turunan fungsi U terhadap H kan berarti 1. Terus habis itu P-nya tulis aja 1 ditambah H, ditambah dengan si U-nya kita tulis H, kali dengan turunan fungsi P-nya. Turunan fungsi learn misalnya adalah T. Itu kalau diturunin bakalan jadi 1 per T. Kalau misalnya itu bentukannya fx, ya turunannya bakalan 1 per fx f aksen x gitu. Jadi kalau misalnya dia bentuknya lengkap, berarti turunan 1 dibagi 5. Ini si fx-nya dikali dengan turunan dari 5h ini terhadap h. Tuh, berarti kalau misalnya ditambah, bakalan jadi 2 ditambah delta Q per delta H itu adalah marginal productivity of labor atau instantaneous change dari penambahan pas yang akan menyebabkan peningkatan sebesar 2 ditambah pada kuantitas produksi. Nah, jika hanya itu 100, terus nanti dimasukin ke fungsi ini, jadi setiap kenaikan H sebesar 1 unit, itu akan menyebabkan penambahan kuantitas itu sebesar
8 unit itu. Kalau ini, tapi nanti dibuatin jadi 8. Terus habis itu yang ke poin B yang kedua, itu disuruh untuk produktivitas rata-rata. Nah, cara cari produktivitas rata-rata itu adalah dari total kita bagi saja sama total labornya. Berarti itu dibagi dengan H. Nah, karena fungsinya itu udah ada hanya kayak gini, berarti tinggal kita cek aja. Dan itu didapat untuk produktivitas rata-rata itu adalah 1 ditambah jika hanya itu 100, ditambah dimasukin ini, jadinya produk rata-rata itu adalah sekitar 6. Dan itu dibagi H adalah average product of the day. Terus yang C, semakin lama perusahaan Anda itu semakin populer dan nilai perusahaannya semakin nilai perusahaan Anda itu meningkat secara proporsional dan mengikuti fungsi kontinu. Fungsi VT sama dengan VO dikali 0,45 T. Nah, PT itu adalah nilai perusahaan Anda dalam meningkat dan fungsinya itu T dalam tahun dan PO itu adalah nilai awal perusahaan Anda. Terus yang pertama hitunglah tingkat pertumbuhannya dan yang kedua itu berapa tahun yang diperlukan perusahaan Anda untuk meningkatkan nilai usahanya dari 16 miliar jadi 20 miliar. Oke, itu kita disuruh untuk mencari rate of growth per tahunnya. Nah, caranya adalah kita menurunkan fungsi PT yang udah dikalikan dengan nol. Untuk mencari itu adalah, jadi fungsi PT itu kita tulis, kita kaliin sama N. Ini kan bakalan jadi ini, dan PT sama dengan pangkat 0,45 T. Nah, karena dan itu adalah 1, berarti kan berarti pangkat ini tuh bisa turun ke bawah. Ya, dan PT ini sama dengan 0 T. Nah, berarti rate of growth dari PT itu adalah turunan dari fungsi ini. Turunan dari fungsi ini. Ini DT itu kita turunkan dari fungsi ln P0 ditambah 0,45 T. Karena diturunkan terhadap T, berarti ya udah nilainya itu adalah 0, dari itu rate of growth itu adalah 0,4,5%. Terus yang ke poin yang berapa tahun yang diperlukan untuk meningkatkan nilai dari 16 jadi 20. Ini kita tinggal seperti aja nilai PT-nya kan berarti 20, nilai PM-nya ada. Terus kita pakai cara yang sama kayak tadi. Jadi, pertama kita kaliin sama ln dulu. Jadi ln 20 sama dengan ln E 4,0 T. Terus kayak tadi juga, apa kita bisa turunin 90 sama dengan 0 T. Terus habis itu yang lainnya kita pindahin jadi satu ruas. Dan 0, T sama dengan 0. T-nya itu adalah 20 dikurangi 14 dikali dengan 1000 dibagi 45. Ini tuh tulisannya kayak ya udah dibagi 0, kalau ditulis secara bahannya itu bakalan jadi 1000 dibagi 4. Dia kan asalnya gini. Nah,
kalau misalnya dihitung pakai kalkulator itu bakalan dapat angka 4, jadi dibutuhkan sekitar 4,959 atau sekitar 5 tahun bagi perusahaan abang untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Ini tuh nomor terakhir yang akan dibahas. Mungkin sekian aja untuk spam